Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah kita di minggu ini. Abang mau nyapa nih semua adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik ya, semua sehat ya. Ya sekarang kita mau awali ibadah kita. Kita mau menyapa teman-teman kita. Kita mau menaikkan kabar dengan mengangkat lagu pujian. Halo, apa kabar teman? Semua bangkit berdiri. Kita katakan halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apa baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, maju cari yang lain. Sekali lagi. Halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apa baik? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, maju cari yang lain. Utama dong buat kita semuanya semangat ya, semangat dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita mau awal ibadah kita mau berdoa ya. Kita satukan nanti kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami setiap anak sekolah minggu Tuhan dalam segala kegiatan kami, dan kami juga bersyukur Tuhan sudah menentukan kami di hari ini beribadah dalam virtual KKR Sedia Alam Bapak. Tuhan, kami awali ibadah ini Tuhan bersama Tuhan yang berkati setiap ibadah kami mulai awal hingga akhir ibadah nanti. Tuhan pimpin Tuhan campur tangan sehingga berjalan dengan baik ibadah kami di hari ini. Juga Tuhan yang berkati setiap anak KKR Tuhan sehingga boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan juga yang berkati apa yang kami pakai Tuhan, dari handphone kami, laptop kami, Tuhan yang berkati, jaringan kami Tuhan yang berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar bersama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan yang berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua masih semangat adik-adik ya, semua masih semangat, nggak boleh ada yang lemas, nggak boleh ada yang tidur-tiduran. Kita angkat lagu pujian kembali, kita mau bernyanyi Yesus Galang Kalakaro. Nanti setiap marga atau guru yang disebutkan, adik semuanya bangkit berdiri dan lambaikan tangan ya. Kita berdiri dengan semangat, kita katakan Yesus Galang Kalakaro. Yesus Galang Kalakaro. Yesus Galang Kalakaro, Kalakaro terina, mama ginting nande ginting, mama ginting nande ginting. Yesus Galang Kalakaro terina. Sendiri, jangan mau kalah ya. Yesus Galang Kalakaro, Kalakaro terina. Mama miring nande miring, Yesus Galang Kalakaro terima. Mari guys. Yesus Galang Kalakaro, Kalakaro terima. Mama tiga nande tiga, mama tiga nande tiga.
kita ambil sikap yang baik untuk dengar firman Tuhan. Semuanya tidak ada yang sambil makan, tidak ada sambil tiduran, tapi mari kita siapkan hati kita dan juga sikap kita agar kita bisa serius dalam mengikuti firman Tuhan di hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, ku siapkan hati. Kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Berkati juga kakak kami yang akan menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Bahan kita hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang tangkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?"
Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita tadi sudah membaca bahan Alkitab kita pada minggu ini dari Markus 14. Nah, cerita hari ini berkaitan dengan cerita kita minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan hari ini tema kita Yesus ditangkap. Nah, pada saat Yesus sudah selesai berdoa, datanglah Yudas Iskariot bersama rombongannya dengan membawa pedang dan pentung. Nah, Yudas lalu menyapa Yesus dengan sapaan Rabi, lalu dia mencium Yesus. Nah, ini merupakan tanda yang diberikan Yudas kepada orang-orangnya supaya mereka tahu bahwasannya yang dicium Yudas itu adalah Yesus, dan itulah yang harus ditangkap. Nah, bagaimana perasaan Yesus? Yesus merasa sedih ya adik-adik ya. Karena apa? Karena Yudas sering bersama dengan Yesus di dalam dia memberitakan firman Tuhan. Tapi Yudas berkhianat kepada Yesus. Itulah yang terjadi adik-adik. Nah, setelah itu Yesus ditangkap oleh rombongan orang-orang yang membawa pedang dan pentung itu. Nah, kenapa? Mereka menganggap Yesus itu adalah seorang penjahat. Padahal kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi apa sikap Yesus? Yesus tidak melawan adik-adik. Yesus menyerahkan dirinya kepada orang-orang itu. Padahal kita tahu Yesus memiliki kuasa untuk menaklukkan rombongan itu. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Nah, pada saat Yesus ditangkap adik-adik, ada dua reaksi dari murid-murid Yesus yang ada bersama dengan Yesus pada saat itu. Yang pertama, ada beberapa orang yang melakukan dan melawan kekerasan dengan kekerasan. Dia memotong telinga hamba imam besar yang ada pada saat itu. Nah, reaksi yang kedua murid Yesus yang bersama-sama dengan dia ternyata meninggalkan Yesus karena mereka takut dan melarikan diri. Nah, ternyata Yesus sendiri harus melewati masa penderitaannya itu sendiri adik-adik. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap taat kepada rencana Bapaknya di surga. Itulah Yesus yang dia selalu setia kepada rencana Bapaknya di surga. Nah, kita juga diajuk hari ini supaya kita juga harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik, tapi mari kita melakukan kebaikan itu. Kita juga harus tetap setia kepada Tuhan melalui doa dan baca firman. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, marilah kita membalas kejahatan itu dengan
kebaikan. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Tetaplah kita setia. Jangan seperti murid Yesus itu. Dia tidak setia kepada Yesus. Tapi kita diajuk hari ini. Marilah adik-adikku semua belajar untuk setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami boleh mengasihi teman kami satu sama lainnya. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang tetap memberkatinya, Tuhan yang tetap melindungi dan memberikan yang terbaik kepada kami. Ajari kami selalu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah kami akan kami lanjutkan. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami. Di atas segalanya Bapa, ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Betapa Hatiku. Kita katakan betapa hatiku. Persembahan kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami. Tuhan, terima persembahan kami seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan ajari anak-anak Tuhan sehingga boleh mempergunakan persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami yang memberi Bapa. Tuhan yang memberkati orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka sehingga boleh menerima berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang saya ibadah kami di tangan Tuhan. Tuhan terus pimpin dan campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi sekarang kita waktunya mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik jangan lupa mengerjakan dan juga mengumpulkan renungannya ke balik kelas masing-masing. Dan juga ayat hafalannya ya. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 32b.
Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sekali lagi, dari Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Nah, sekarang mari kita saksikan untuk ayat hafalan di minggu lalu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara Ayat kamu. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang telah memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sudah boleh mengikuti rangkaian ibadah kita hingga akhir ini. Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau bernyanyi Ku Tetap Setia. Mari kita katakan seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagi. Kita mau berdoa, syafaat dan juga doa penutup. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang sudah boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan ibadah kami di hari ini boleh menyenangkan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur buat seminggu yang lalu sudah kami lalui. Kami akan percaya semuanya itu juga berkat kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat seminggu ke depan Tuhan terus pimpin langkah kehidupan kami. Tuhan campur tangan atas segala aktivitas dan kegiatan kami Tuhan sehingga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk anak sekolah minggu kami Tuhan. Kakak Adungun Sedia Alam, Tuhan memberkati persekolahan kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan agar boleh berjalan dengan baik, boleh berkarya di bidang kami masing-masing, boleh menjadi terbaik dalam persekolahan kami. Sehingga dari persekolahan kami boleh terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami, Tuhan memberkati, Tuhan yang
terus pimpin kehidupan orang tua kami Bapak. Tuhan yang berkati kesehatan mereka, Tuhan yang berkati pekerjaan usaha mereka, sehingga boleh berjalan dengan baik, mendapatkan berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Sebab orang tua kami adalah saluran berkat bagi setiap anak sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap anak sekolah minggu Tuhan, anak kakak yang di alam Tuhan yang berkati. Bila mana di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang angkat penyakit anak sekolah minggu kami Bapak, sehingga boleh sehat seperti biasa. Kami juga berdoa bila mana di antara anak sekolah minggu Tuhan, di antara mereka ada yang sedih juga, Tuhan yang hibur hati mereka, sehingga mereka boleh bersukacita kembali bersama Tuhan. Juga di mana di antara anak sekolah minggu kami ada yang memiliki masalah pergumulan juga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kekuatan, kepintaran dan juga jalan keluar, sehingga mereka yakin dan percaya Bapak dalam setiap kehidupan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak sekolah minggu Tuhan, bila mana di antara kami ada yang gembira juga, Tuhan yang berkati, sehingga dari kegembiraan kami tidak jatuh ke dalam dosa Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang memberkati setiap pelayan Tuhan, pengurus kategori Tuhan yang berkati, pertua diakan Tuhan yang berkati, sehingga boleh melayani dengan sukacita. Tuhan juga yang berkati setiap jemaat Rengus di dalam Bapa, sehingga boleh selalu sehat, bersatu hati untuk memajukan runggun kami, runggun sedi alam. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga, Tuhan yang berkati. Di saat ini Tuhan, beberapa negara kami ada yang bencana alam juga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati setiap korban Bapa, berikan kekuatan sehingga dari musibah yang dialami juga mereka percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan memberkati setiap kami Bapa, anak-anak Tuhan di masa pandemi ini, Tuhan terus selalu disiplin dalam menjaga protokol kesehatan kami, sehingga kami dijauhkan dari segala virus, segala penyakit, sehingga kami selalu sehat bersama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap pemimpin-pemimpin negara kami, Tuhan yang berkati dari atas hingga bawah Tuhan, sehingga boleh memimpin negara kami dengan keadaan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Atas segala yang kami mohon ampun, atas segala dosa yang pernah kami perbuat, Tuhan ampuni dan juga ajari, sehingga tidak mengulangi hal yang sama. Semakin hari semakin baik dan semakin berkenan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang doa dan pengharapan kami Tuhan, kami alaskan dengan mengucapkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.